Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pemasaran bisnis online. Berbagai hal yang mendasar di dalam melakukan pemasaran bisnis online menjadi sangat penting untuk dipelajari. Bagaimana menentukan harga, bagaimana menentukan peluang, bagaimana menentukan target pasar, bagaimana menentukan sebuah web yang menarik untuk kita jadikan sarana untuk pemasaran kita. Bagaimana juga kita bisa melakukan pemasaran ini di media sosial seperti Facebook, seperti Instagram, Twitter, dan sebagainya. Atau bagaimana kita memasarkan dengan media-media yang lain. Apakah kita memerlukan Search Engine Optimization atau SEO, atau kita perlu melihat tren yang ada di masyarakat seperti sekarang ini. Hal menarik dalam melakukan pemasaran harus dianalisis, harus dikaji sehingga menjadi kegiatan yang benar-benar akan bermanfaat bagi sebuah bisnis perusahaan maupun bisnis pribadi. Mari kita ulas bersama. Selamat datang kembali di pemasaran bisnis online. Pada kesempatan ini kita akan bahas bagaimana strategi untuk memasarkan bisnis online pada tingkat dasar, tingkat yang paling mudah. Kita akan ulas bagaimana trik-triknya. Oke, setelah kita memiliki sebuah toko online, sebuah web afiliasi atau mungkin web yang lain, langkah selanjutnya adalah melakukan pemasaran. Bagaimana kita mempromosikan web kita agar orang yang ada di internet ini mengenal web kita. Tanpa kita promosikan, maka orang tidak mengenal web kita, kecuali kalau web kita sudah besar, ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Pemasaran model seperti apa? Ada berbagai macam teknik, ada berbagai macam strategi, ya, yang disebut dengan istilah digital marketing dan sebagainya. Kita tidak akan ulas itu. Kita akan memberikan strategi sederhana yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa sukses di pemasaran bisnis online kita. Oke? Apa strateginya? Mempromosikan web kita kepada relasi atau pelanggan kita. Bagaimana ini? Apakah cukup dengan mempromosikan web kita kepada relasi kita? Oh, ternyata tidak. Ya. Apakah dengan media sosial, apakah dengan WA, apakah dengan telepon, apakah dengan SMS, atau apakah dengan teknik yang lain di internet cukup untuk mempromosikan web kita? Oh, ternyata tidak. Kita butuh strategi yang lebih jitu, strategi yang lebih menarik, strategi yang lebih istilahnya memperkirakan atau bisa diharapkan hasilnya lebih bagus. Ya, ada beberapa strategi sederhana. Mari kita lihat di sini. Ya, bagaimana kita bisa menarik pelanggan kita untuk tetap tertarik kepada produk kita. Bagaimana mereka tertarik kepada produk kita. Nah, ini butuh suatu cara, butuh suatu strategi. Ya, membuat pelanggan tertarik dengan produk kita. Bisa mungkin dengan harganya. Tertarik karena tampilan produknya. Tertarik karena deskripsi produknya. Tertarik karena pelayanan kita kepada pelanggan. Atau cara pembayaran kita dan cara pengiriman yang kita lakukan. Jadi banyak faktor untuk bisa mendapatkan ketertarikan pelanggan kepada toko kita, web kita, ataupun mungkin jasa yang kita miliki. Nah, di sini perlu kita kemas bagaimana kita membuat pelanggan kita menjadi tertarik kepada web kita dan tidak kemana-mana, ya, kembali dan bertransaksi lagi di web kita. Nah, di sini tadi ada poin harga, tampilan produk, deskripsi produk, pelayanan, kemudian cara pembayaran dan pengiriman. Ini yang harus kita lakukan dengan jelas, ya. Diberikan dengan jelas, menarik, sehingga pelanggan menjadi mudah dan percaya kepada toko kita. Ada strategi sederhana untuk menjaring pelanggan, ya, supaya mengunjungi web kita di sini, ya, karena banyak teknik yang bisa dilakukan, ya. Tanpa kita lakukan strategi pemasaran, memang web kita tidak dikenal, ya. Web kita akan masuk di dalam rimba belantara internet gitu, ya, tidak dikenal oleh siapapun. Maka kita perlu kenalkan. Ada strategi yang pertama, ya,
kita mempromosikan web kita bisa berbagi link. Ya, ini caranya ya, berbagi link, berbagi alamat web kepada rekan-rekan kita pebisnis yang lain. Ini link saya, dan seterusnya. Link Anda mana, kita berbagi. Kemudian juga kita bisa mempromosikan web kita di grup-grup ya yang ada, bisa di WA, bisa di FB, bisa di Instagram, bisa di mana-mana ya, di media sosial yang lain. Kita mempromosikan web kita kepada pelanggan kita lewat berbagai macam platform. Kemudian yang kedua, memaksimalkan tampilan produk. Lah ini penting, tadi sudah kita bahas di depan. Jadi tampilan pertama pada saat pelanggan kita melihat web kita, ini harus langsung muncul ketertarikan yang maksimal. Maka tampilan produk ini menjadi sangat penting. Ya, kita berikan tampilan yang maksimal dengan deskripsi yang sangat rinci. Kemudian kita juga bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan search engine optimization ya. Ada off-page optimization, ada on-page optimization ya. Jadi dua teknik ini. Nah, ini agak lebih tinggi tekniknya ya. Kita harus ngoprek di bagian istilahnya search program ya. Ada juga yang menempelkan berbagai macam perintah di dalam program utama dari web kita. Tapi bisa juga nanti dicoba. Kemudian yang keempat, jelas setelah ada pelanggan, kita harus meningkatkan pelayanan. Kita jaga pelayanan dan kepuasan pelanggan ini menjadi hal yang paling utama di web kita atau di toko kita. Yang kelima, kita menjalin hubungan baik dengan pelanggan kita. Ya, jadi jangan sampai pelanggan kita lari kepada toko yang lain atau memilih jasa yang lain. Itu beberapa teknik dan strategi sederhana untuk menjaring pelanggan. Kemudian ada strategi yang paling mudah. Nah, ini dia. Kita bayangkan diri kita, bayangkan diri Anda. Bayangkan diri Anda. Kenapa Anda membeli produk di toko online? Kenapa? Nah, Anda punya jawabannya. Jawaban Anda ini adalah sebuah hal yang istimewa. Saya menyebutnya hal yang layak untuk dipercaya. Jawaban Anda adalah tambang emas Anda. Jadikan tambahan strategi Anda. Jadikan tambahan strategi Anda. Jadi jawaban Anda tadi merupakan tambang emas Anda dan jadikan tambahan strategi Anda. Sehingga pelanggan Anda menjadi membeli produk online seperti Anda. Ya, ketertarikannya sama. Nah, nanti di toko Anda juga diberikan hal-hal yang membuat Anda tertarik tadi. Oke, saya kira demikian. Pelanggan kita puas dan kita menikmati keberhasilan. Oke, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya.